di di apa namanya, dua kecamatan antara utara itu longsoran dan tanah. Dan beberapa rumah warga terancam dan terdampak, sehingga pemerintah kabupaten langsung oleh Bupati Manggarai juga memastikan warga 2KK di Cibinong mengungsi ke keluarga terdekat. Dan juga Kabupaten Manggarai mantau secara rutin kondisi di wilayah Kabupaten Manggarai. Namun di Manggarai secara umum aman, terkendali, dan tidak ada longsoran yang mengancam satu rumah warga di Kelurahan Tarus, dan sudah terkoordinasi terhindar dari kemungkinan buruk mereka, dan tidak ada korban jiwa. Itu terjadi sebuah kapal cahaya berkah terbalik dengan 34 penumpang. Puji Tuhan 34 penumpang itu bisa di tenda di beberapa spot, antara lain warga. Kemudian banjir juga menggenangi yang menimpa satu unit rumah. Kemudian ada banjir juga yang merusak bendungan dan sawah. Korban jiwa. Demikian juga di Kabupaten TTS. Pimda sudah meninjau langsung ke lapangan untuk mengambil langkah, termasuk distribusi logistik untuk warga terdampak yang terendam huniannya. Juga daycare tergerus banjir di desa kemudian ada angin kencang dan hujan lebat kuat. Demikian juga di Lembata secara umum keadaan aman, terkendali juga. Kemudian di Kabupaten Sumba Barat sebuah rumah rubuh tertimpa pohon tumbang. Rumah rubuh di Kecamatan Kodi, ada jiwa. Kemudian di Kabupaten longsoran dan juga air merendam rumah. Kabupaten terkait di TT untuk dikaji dan dilaporkan kepada pimpinan daerah untuk dilakukan langkah-langkah penanganan. Tapi secara umum sampai dengan tadi malam baik-baik, aman, terkendali. Bahwa kita mendapatkan hujan berlimpah karena NTT ini kita itu NTT yang provinsi yang paling pertama masuk musim kemarau. Oleh karena itu, tapi juga kita perlu waspada agar hujan yang berlimpah ini itu dengan lebih hujan lebat, kemudian dengan durasi lebih dari 1 jam, maka kita yang tinggal di wilayah-wilayah rawan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor itu supaya segera. Risiko ini tidak semata-mata kerja pemerintah, tetapi dari warga masyarakat NTT agar kita semua terhindar daripada
jatuhnya korban jiwa. Demikian Ibu. Oke, jadi mitigasinya untuk tetap selalu waspada seperti itu ya Pak. Nah, dari hasil mengikuti Zoom kemarin ini apa yang solusi ya untuk menghadapi cuaca ekstrim yang ada di NTT ini Pak? Ya, saya kira cara menghadapi yang pertama kita mengikuti informasi cuaca itu poin pertama, pilar pertama itu. Informasi peringatan dini terus diperbaharui, dirilis oleh teman-teman BMKG karena mereka berada di sektor hulu. Nah, kita semua yang lain termasuk RRI sebagai media itu juga punya kewajiban untuk mendiseminasikan informasi. Kita memastikan bahwa informasi peringatan dini itu tersampaikan kepada warga masyarakat. Karena apabila ada kejadian itu bisa jadi warga tidak mengetahui bahwa ada ancaman bencana di depan dia. Misalnya dia harus bepergian melewati tempat yang longsor ketika lagi hujan. Itu bisa terhindarkan kalau mereka diberikan informasi peringatan dini dan dikasih komunikasi, informasi, edukasi kepada warga masyarakat. Lebih baik menunda perjalanan 1-2 jam untuk menyelamatkan nyawa daripada memaksa harus pergi lebih cepat, tetapi resikonya kita harus kehilangan nyawa. Ingat, kita masing-masing hanya diberikan 1 nyawa oleh Tuhan. Oleh karena itu kita mesti peduli dan akan keselamatan nyawa kita. Jangan pernah berpikir untuk menitipkan keselamatan nyawa kita itu kepada BPBD, kepada tim SAR dan lain sebagainya. Kita sendiri yang pertama harus memastikan keselamatan nyawa kita. Kita berupaya untuk menolong diri sendiri. Kalau kita tidak bisa menolong orang lain, kita pastikan diri kita safe, kita pastikan diri kita aman. Itu adalah bagian lain daripada kepedulian kita terhadap upaya pengurangan risiko bencana. Dan kemudian kita mengingatkan teman-teman BPBD Kabupaten Kota, memastikan posko itu aktif. Urusan bencana tidak ada urusan dengan hari libur. Posko tetap aktif 24 jam. Untuk apa? Memastikan kepada masyarakat, memberikan kepercayaan kepada masyarakat, masyarakat itu tenang, karena mereka tahu manakala ada kejadian, kedaruratan, mereka tahu mereka harus menghubungi siapa dan kemana. Itu yang paling penting pertama. Lalu kemudian kita bisa memberikan advice atau anjuran, misalnya kalau ada kejadian seperti itu, yang pertama, lakukan evakuasi diri dulu, amankan diri, selamatkan nyawa, itu dulu. Lalu kemudian yang berikut, apabila karena di ancaman cuaca ekstrim itu potensi bencananya itu ada hujan lebat, angin kencang. Ya, kita umumkan ingatkan kepada warga masyarakat, siapapun apabila ada pohon yang dekat hunian yang sudah tua dan lapuk, sebaiknya ditebang. Kalau ada dahan yang condong ke rumah, dipangkas, dijarangkan supaya apabila angin kencang tidak tumbang menimpa rumah, meningkatkan risiko itu namanya. Lalu kemudian mari kita mulai biasa untuk tidak lagi membuang sampah di saluran-saluran air. Air itu tidak akan pernah mengganggu kita manakala kita tidak mencuri alur airnya itu, tidak mencuri jalan air itu, hanya dengan hidup serampangan membuang sampah sembarang, misalnya seperti itu. Kalau saluran-saluran air itu dibiarkan bebas, maka air akan tetap mengalir pada saluran yang sudah disiapkan. Tetapi kalau kita sudah mengambil saluran itu dengan tumpukan-tumpukan menimpun sampah di situ, maka air pasti meluap. Nah, ketika air meluap itulah yang kita sebut sebagai banjir. Kalau sepanjang air itu seberapapun besar volumenya, sepanjang dia masih dalam tampungan sungai itu, kita tidak sebut sebagai banjir. Karena banjir itu adalah air dari sungai yang meluap dan merendam rumah warga dan menghancurkan fasilitas dan sarana-prasarana umum. Kemudian yang berikut, di daerah-daerah rawan itu kita selalu minta teman-teman di kabupaten untuk pastikan ada jalur evakuasi. Dan warga masyarakat tahu ada jalur evakuasi, lewat mana mereka harus menyelamatkan diri. Dan tugas pemerintah memastikan jalur evakuasi itu aman dan bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Lalu menentukan titik-titik evakuasi, agar ketika terjadi kedaruratan, rakyat tahu lewat mana dia harus mengamankan diri, menyelamatkan diri, dan dia harus menuju kemana. Dan itu yang harus disiapkan. Lalu kemudian yang ketiga, itu memastikan bahwa selalu tersedia logistik. Bahwa kalau di BPBD tidak tersedia logistik, misalnya ada di Dinas Sosial, terkoordinasikan dengan baik, agar apabila terjadi kedaruratan,
kita bisa memberi dukungan. Karena apa? Ketika terjadi kedaruratan yang sudah pasti, yang ada di pikiran warga masyarakat itu adalah menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawa. Oleh karena urusan-urusan logistik harus menjadi urusan pemerintah atau urusan komunitas di mana kejadian itu terjadi, sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sandang, pangan itu dan papan itu bisa terpenuhi pada kondisi darurat. Lalu kemudian yang berikut, kita juga meminta kepedulian komunitas. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas itu biasanya efektif. Oleh karena itu, komunitas-komunitas seperti desa, kelurahan kita dorong untuk menjadi desa kelurahan tangguh bencana, agar ada hal-hal seperti itu semua bergerak. Ada relawan di desa, ada forum pengurangan tangguh bencana di desa, itu yang selalu memastikan satu informasi peringatan dini tersampaikan kepada warga masyarakat, lalu kemudian sama-sama memantau kondisi cuaca. Apabila kondisi memenuhi syarat untuk evakuasi, menggerakkan warga masyarakat sekitar itu untuk evakuasi. Yang paling pertama, lakukan penyelamatan evakuasi mandiri. Demikian Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ambrosius untuk waktunya pagi hari ini sudah memberikan mitigasi bencana hadapi cuaca ekstrim ya di Nusa Tenggara Timur. Kita berharap bahwa ke depan semuanya baik-baik saja ya Pak Ambros. Ya. Oke. Satu lagi Ibu, silakan. Itu saya bicara di darat ya. Kemudian yang kedua adalah semua kita nelayan kita yang di laut mencari, mari kita tunda dulu untuk mencari nafkah sepanjang cuaca masih tidak bersahabat, gelombang laut masih tinggi. Tunda dulu penyeberangan atau urusan apapun, tunda dulu. Karena tidak ada yang lebih penting selain satu nyawa itu. Oleh karena itu, mari kita ikuti. Stasiun maritim juga, stasiun maritim BMKG juga selalu mengupdate kondisi cuaca di laut, tinggi gelombang di wilayah mana, mari kita patuhi. Kita taat untuk apa? Kita taat bukan untuk siapa-siapa. Kita taat, kita peduli hanya untuk keselamatan nyawa kita masing-masing. Saya kira demikian. Baik, salam tangguh Pak Ambros, selamat pagi. Terima kasih sudah bersama Prosat RRI. Selamat pagi dan salam tangguh. Salam tangguh, selamat pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Kepala BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Ambrosius Godo. Pendengar ini sudah memberikan informasi kepada kita ya terkait dengan bencana cuaca ekstrim ya yang ada di beberapa kabupaten dan juga mitigasi bencana untuk menghadapi cuaca ekstrim di Nusa Tenggara Timur. Seperti kita tahu bahwa tidak menentunya cuaca ini dapat memicu berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan angin kencang. Oleh karena itu beberapa himbauan yang sudah disampaikan tentunya dapat membantu kita untuk tetap aman dan juga waspada selama cuaca tidak menentu. Pastikan terus bersama Prosat RRI Ende karena masih ada acara-acara menarik lainnya yang juga akan kembali kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah.